Terus sana. Baik, selamat siang Pak Jonri, Selamat siang, Pak. pengacara dari Erik Mela. Siap. Bagaimana tanggapan tadi? Mungkin Anda bertiga bisa jawab sedikit tentang hasil sidang yang melanjutkan untuk kasus Erik Mela. Ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir bagi JPU untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli-ahli untuk Ya. membuktikan dakwaannya. Ya. Tadi JPU menghadirkan 3 orang, satu orang saksi fakta, 2 orang ahli. Ya. Saksi fakta itu yang diajukan itu adalah kakak kandung dari korban yang menurut dia ketika itu dia menjadi pengacara dari orang yang melapor, itu pengacara dari adiknya yang melapor. Sehingga secara hukum bahwa dia meminta untuk dia diajukan oleh jaksa untuk menjadi saksi, tapi bagi kami bahwa keterangan dia itu adalah bukan keterangan berkualitas sebagai seorang saksi. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saksi menurut UHAP adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami langsung. Sementara dia orang yang mendampingi ketika proses itu berjalan. Ya. Ya, kita anggap bahwa kualitas dia sebagai saksi itu ya, tidak dapat berdiri sebagai seorang saksi. Ah. Kemudian 2 orang ahli, 2 orang dokter, satu orangnya itu adalah dokter forensik yang melakukan penggalian mayat kedua pada bulan September, dan satunya itu adalah ahli jantung. Ya. Bagaimana? Keduanya dari Bali. Ya. Nah, Jadi bagaimana dokter forensiknya mengatakan yang sudah menggalikan mayat itu hasilnya bagaimana kira-kira? ya, jadi begini bahwa dokter forensik itu menerangkan tadi bahwa dia ini merupakan dokter kedua yang melakukan otopsi kedua. Otopsi pertama itu pada bulan Juni, otopsi kedua pada bulan September. Ya. Korban meninggal pada bulan April, 26 April. Jadi pada otopsi pertama itu dilakukan oleh dokter forensik dari Mabes Polri. Ya. Kemudian karena mereka penyidiknya tidak puas, maka dia minta lagi otopsi yang kedua dari Denpasar, Sangla dan Pasar Bali. Ya. Nah, dokter tadi menerangkan bahwa dia melakukan penggalian mayat dan melakukan otopsi. Dia menerangkan dengan baik di situ dia menemukan beberapa ada bemar-bemar, ada luka-luka. Tetapi dengan menunjukkan gambar-gambar foto itu secara jelas kita lihat bahwa semuanya menjadi gelap. Ya. Sehingga bagaimana bisa membedakan oh ini luka pada waktu itu dan sekarang pada bulan September itu apakah itu masih luka? Semua menjadi hitam. Sehingga saya juga duga bahwa ketika dia melakukan foto, dia titik-titik untuk diperiksa ini memang luka itu, dia mengacu pada foto-foto yang tidak jelas dari mana. Ya. Karena setelah dilakukan gelar perkara itu, bahwa kemudian mereka diminta untuk melakukan otopsi. Tetapi bahwa secara hukum laporan tentang kematian korban ini karena dianggap matinya tidak wajar, maka dia menyatakan secara jelas bahwa karena matinya korban itu dianggap tidak wajar, maka yang bisa memastikan apa penyebab kematian korban adalah Forensik. Otopsi. Sehingga tadi dia jelaskan kalau begitu apakah hasil otopsi yang dia lakukan pada bulan September itu, otopsi kedua, bisa menentukan penyebab matinya korban. Dia mengatakan dia tidak dapat menemukan penyebab matinya korban karena ketika dia melakukan forensik yang kedua, otopsi kedua, itu jantung korban sudah tidak ada lagi. Jadi dia menyarankan untuk mengetahui sebab kematian korban merujuk pada otopsi yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Mabes Polri. Nah, kalau otopsi yang pertama dia bilang merujuk pada otopsi yang pertama itu jelas-jelas mengatakan bahwa sebab kematian korban adalah jantung. Ya. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa sebab kematian korban itu bukan karena dianiaya seperti yang dilakukan, tetapi karena jantung. Ya, jadi dari pengacara 3 orang ini, kira-kira Anda bertiga yakin bahwa itu betul-betul jantung? Ya, sangat yakin. Sangat yakin? Sangat yakin. Dari hasil otopsi? Dari hasil otopsi, dari fakta kita sangat yakin. Sangat yakin. Ya, tapi ada yang dari luar mengatakan bahwa itu karena dipukul oleh Erik Mela. Kira-kira tanggapan Anda bertiga sebagai pengacara bagaimana kira-kira? Ini kita dengar dari luar aja. Ya. Kan pasti ini hari seperti apa Bapak John bilang, ini hari-hari terakhir di mana diajukan saksi fakta dengan ahli. Fakta itu menerangkan peristiwa kejadian saat itu, meninggalnya kenapa. Dan ahli akan menerangkan dari sisi yang tadi hasil otopsi dan keahlian jantungnya.
Ya. Dari fakta itu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keterangan bahwa itu akibat pukul. Kan begitu. Kalau tidak ada yang memberi keterangan akibat mati karena pukul, kita mau bilang apa? Ya. Kan begitu. Semua harus rujuk kepada saksi fakta tadi. Dan ahli tadi menegaskan bahwa hasil otopsi tadi itu kesimpulannya adalah serangan jantung. Ya. Kematian yang mendadak. Ya. Dan itu kan seperti jelas. Ya. Begitu. Jadi menurut Bung bagaimana? Saya pikir hal yang sama juga, karena kita berproses ini kan pakai dasar Ya. fakta hukum, fakta persidangannya seperti itu, bahwa tidak ada bentuk pemukulannya seperti yang kita buat. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Johan dan Pak Beni, bahwa kematiannya korban itu berdasarkan saksi fakta tadi bahwa ada benturan di leher dan sebagainya. Tapi itu bukan terjadi karena pukulan. Dan tadi juga dilengkapi oleh saksi ahli dari jantung. Jadi, Dan ini sudah bukti, sudah titik terang ya. sudah hari ini terakhir. Dan ini menurut Pak John, kira-kira bagaimana? Terakhir nih, kira-kira ini Erik Mela bisa bebas atau bagaimana ke depannya? Soal bebas atau tidak itu sepenuhnya tergantung kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Tetapi karena kami bersidang, maka saya mau bilang bahwa seseorang itu bisa dihukum penjara apabila didukung oleh paling kurang 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Oke. Dan perlu dicatat di sini bahwa keyakinan hakim itu harus bersumber dari alat bukti. Oke. Nah, sampai dengan titik ini tidak ada satu bukti pun yang mengatakan bahwa Erik Mela pelaku penganiayaan yang berakibat istrinya meninggal. Oke. Karena itu saya berkeyakinan bahwa ya pasti hakim akan sependapat dengan kami. Ya. Oh, tidak ada alat bukti. Apalagi 2 alat bukti. 2 alat bukti yang mana? Keyakinan hakim boleh-boleh saja, tapi harus bersumber pada alat bukti. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Saya juga baru turun dari pesawat, jadi Terima kasih. kira-kira ini baru sampai di Kupang, jadi saya kebetulan ketemu Pak John dan berdua ini, makanya saya bisa wawancara yang bagus. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat berjuang. Ya.